Baik, selamat siang anak-anak. Kalian masih ada semangat dan sukacita untuk belajar pada siang hari ini? Ya, saya berharap anak-anak masih ada semangat, masih ada sukacita, supaya kita semua tetap fokus dalam pembelajaran kita di jam yang kedua ini. Anak-anak, hari ini khususnya di jam yang kedua, kita mau belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alam membutuhkan manusia untuk dikelola supaya semakin bagus dan menghasilkan hasil yang dapat dinikmati oleh manusia. Nah, manusia selain berinteraksi dengan sesama, tapi juga dapat berinteraksi dengan alam semesta atau lingkungan alam di mana manusia berada. Berbicara tentang lingkungan alam, maka kita perlu menyadari bahwa lingkungan alam itu terdiri atas dua komponen. Saya percaya anak-anak pasti sudah pernah mempelajarinya entah di kelas 1, 2, 3, atau 4 tentang dua komponen alam ini. Komponen yang pertama itu adalah komponen abiotik. Komponen abiotik itu dikenal dengan benda mati. Dan contoh komponen lingkungan abiotik ini terdiri dari air, semua tahu air, ya, tanah, cahaya, udara, dan lain-lain. Itu komponen yang pertama. Lalu komponen yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik ini berbicara tentang makhluk hidup. Kalian masih ingat makhluk hidup itu apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Ya, betul. Makhluk hidup itu terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah komponen alam yang kedua. Nah, berbicara tentang interaksi manusia dengan alam, ada beberapa contoh yang akan kita perhatikan sebagai bentuk interaksi manusia dengan alam. Setidaknya ada 4. Yang pertama yang dapat kita perhatikan adalah manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber makanan. Jadi interaksi yang pertama itu adalah manusia dapat memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di alam itu sebagai sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, khususnya dalam hal makanan. Itu adalah interaksi yang pertama yang kita perhatikan. Lalu interaksi yang kedua adalah manusia menggarap sawah untuk pertanian. Pernah lihat sawah? Ya, sawah itu dikerjakan oleh manusia untuk pertanian, dikelola oleh manusia untuk menanam padi, sehingga menghasilkan bahan makanan bagi manusia itu sendiri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah manusia menanam tanaman di pekarangan rumah. Menanam tanaman pun itu adalah bentuk interaksi kita dengan alam. Menanam tanaman, menanam bunga, menanam pohon di lingkungan rumah, di sekitar kita, itu adalah bentuk interaksi kita dengan alam. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah manusia memanfaatkan barang tambang sebagai sumber energi. Jadi bahan tambang itu dapat digunakan sebagai sumber energi untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Contohnya minyak bumi, tambang batu bara, tambang besi, dan lain-lain
dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah anak-anak, saya berharap kalian nanti dapat memperhatikannya lagi tentang interaksi manusia dengan alam. Tadi alam itu ada dua komponen, abiotik maupun biotik, serta kita sudah memperhatikan tentang bentuk-bentuk komunikasi manusia dengan alam semesta. Kalian bisa mempelajarinya lebih lagi. Nah, tugas bagi anak-anak pada siang hari ini adalah yang pertama, ayo kerjakan halaman 51. Yang kedua, ayo lakukan halaman 53. Lalu yang terakhir, ayo amati halaman 55. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpul, harus dikerjakan dengan benar. Dan sebelum kita akhiri, silahkan berdoa di rumah masing-masing. Baik, sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.